Tidak bisa. Yang ditanya itu apa? Kullukum ra'in. Yang ditanya itu apa? Kullukum ra'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bagaimana hukumnya apabila kita memilih sholat subuh sendiri di saat imam membaca surah An-Nas dan membaca niat dengan keras sebelum takbir dan membaca doa qunut subuh? Enggak boleh. Dia membaca surah An-Nas kenapa? Hatta dia baca satu ayat pada saat sholat subuh, sah sholat. Enggak harus panjang. Boleh dia baca surah An-Nas, kenapa? Masalah dia membaca niat, melafazkan niat, ini bukan tidak sampai membatalkan sholat dia. Tidak sampai membatalkan sholat. Sholat bersama menjadi masalah. Justru Anda berdosa. Sholat sendiri sementara bisa berjamaah. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dihadiahkan oleh sahabat saya sesuatu yang berbentuk makanan, dan sebagian makanan tersebut sudah dimakan oleh istri saya. Apakah yang harus saya lakukan terhadap makanan itu? Sedangkan saya tahu satu-satunya mata pencarian dari sahabat yang memberikan makanan tersebut adalah sebagai pegawai bank. Ya Allah, itu pengetahuan Anda. Masih ada pencarian yang lain, mungkin ada bisnis online yang ini itu. Kita harus nonton sebagaimana disampaikan tadi. Ya, pengetahuan Anda sebatas itu. Apakah 24 jam Anda bersamanya? Tidak bisa. Husnul Nah, bagaimana sikap kita ketika imam qunut subuh, sedangkan qunut subuh itu sendiri merupakan bid'ah? Dan bid'ah lebih disentuh oleh iblis daripada dosa yang lain. Apakah harus tetap mengikuti imam yang berqunut? Masalah qunut itu sendiri, ya Allah alam terjadi perselisihan, tapi Allah alam yang lebih kuat terkait dengan masalah qunut ini. Qunut subuh itu tidak dibenarkan. Kalau Anda meyakini itu qunut subuh hukumnya bid'ah, maka tidak boleh diikuti imamnya, tapi tetap ikut sholat bersama imam. Ya, tidak boleh ikut qunut subuh. Ya, tunggu saja sampai dia turun sujud. Tidak mesti untuk mengatakan batalkan sholat sendiri, tidak boleh. Ya. Karena belum sampai batalkan sholat. Ada yang berani mengatakan batal sholat orang yang turun sujud? Tidak boleh. Ya. Karena masih ada orang yang mengatakan turun subuh ini dilakukan. Allah Ta'ala. Jika imam tidak fasih baca Al-Quran, makhraj dan panjang pendek banyak yang salah, termasuk surah Al-Fatihah, apakah boleh keluar dari masjid? Kalau kesalahannya jadi fatal, maka jadi nasihati imam, jangan suruh imam lagi. Ya. Kalau masih ngeyel, kesalahannya fatal, kita kan nggak apa-apa, cari masjid yang sholatnya, bacaannya sesuai dengan aturan hukum tajwidnya. Tapi kalau kesalahannya khafi, kesalahan ringan, maka kita sholat bersama, selama tidak merubah makna. Ya, kita sholat bersama. Allah Ta'ala a'lam. Ini masalah qunut semua. Ada apa dengan qunut subuh? Ya. Di sini bagaimana imam setiap sholat subuh berjamaah selalu melakukan doa qunut subuh mengangkat kedua tangan. Apakah makmum juga ikut? Sama seperti tadi. Kalau Anda meyakini ini bukan
bukan merupakan sunnah, maka tidak perlu angkat. Kalau Anda masih meyakini ada khilaf dan Anda juga meyakini ini tidak mengapa, maka ikuti imam. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salaf itu pemahaman atau keyakinan? Pemahaman dan keyakinan. Ya, pemahaman. Salaf itu pemahaman. Kalau ditanyakan apakah salaf itu kelompok, ini baru kita jawab salaf itu bukan kelompok. Salaf itu bukan aliran. Salaf itu adalah pemahaman dalam beragama, metode dalam beragama yang wajib kita yakini kebenarannya. Salaf adalah satu-satunya manhaj yang lurus, satu-satunya metode beragama yang paling benar. Selain salaf menyimpang. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Telah berpecah umat Yahudi menjadi 71 kelompok. Kulluha finnar, semua diancam neraka illa wahidah, kecuali satu. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Telah berpecah umat Nasrani dari 72 kelompok. Kulluha finnar, semua diancam neraka illa wahidah, kecuali satu. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwa yang ada di tangannya, di tangan Allah, kata Nabi SAW bersumpah, sataftariqu hadhihi ummah, akan berpecahlah umat ini ila 73 firqah, menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semua diancam neraka kecuali satu. Ketika ditanyakan mana yang satu itu, Nabi SAW mengatakan al-jamaah. Mana itu al-jamaah? Apa itu al-jamaah? Ditanyakan lagi oleh para sahabat. Nabi SAW mengatakan apa? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang berada di mana aku berada pada saat ini dan para sahabat. Itu al-jamaah. Sekalipun kita sendiri Ibnu Mas'ud, sekalipun kita sendiri tetap menyatakan al-jamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah itu ma wafaqal haqq wa kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yang sesuai kebenaran sekalipun kita sendiri. Dinamakan al-jamaah, kita bersama ahlus sunnah dimanapun berada. Itu al-jamaah. Di salaf merupakan pemahaman yang wajib kita ikuti, metode beragamanya Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah menjelang ajalnya dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan ketika Fatimah menangis, ketika Nabi SAW menceritakan, mengabarkan kepada beliau bahwasanya ajalnya sudah tiba, sudah dekat, maka Fatimah menangis. Maka apa kata Nabi SAW? Fattaqillah, bertakwalah kau kepada Allah Fatimah. Wasbiri, dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu analak. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu wahai Fatimah adalah aku. Sebaik-baik salaf. Jadi salaf itu bukan penamaan baru. Nabi yang menamakan demikian. Dalam Sahih Muslim, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Salaf secara bahasa orang yang mendahului kita, baik yang baik maupun yang buruk, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab salaf. Hanya saja salaf yang toleh, yang kita ikuti salafus saleh. Nabi, para sahabat itu salafus saleh, maka selalu diikat dengan kata saleh. Karena ada salaf yang toleh, ada salaf yang saleh. Beda antara toh dan sol. Jangan tuh namakan nama anak antum toleh, jahat. Jangan asal dicomot. Yang penting bahasa Arab. Ada namanya mujrim, penjahat. Iya, ada namanya dulu Haji Mujrimin. Anda lihat di daftar namanya Haji Mujrimin. Haji kumpulan orang-orang jahat. Karena itu jamak. Ya. Ada namanya fujar. Fujar dari kata fajir juga jahat. Ya. Hingga pun asal ngambil nama yang penting bahasa Arab. Ini juga bahayanya Google. Kadang memberikan makna nama yang tidak beres. Maknanya lain, nama yang lain, kemudian makna yang lain. Maka itu cari, minimal tanya pada orang-orang yang paham. Jangan tanya pada Google. Google banyak kesalahan. Antum nggak boleh tiko sama Google. Harus tiko sama ahli ilmu. Fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu jika kalian tidak tahu, bukan disalu Google. Tidak ada. Kadang kita ini nggak tahu urusannya, tanya Google.
Dalam urusan agama, kalau mungkin urusan dunia yang tidak berbahaya bagi akidah kita, nggak jadi masalah. Ini masalah agama kita googling. Alhamdulillah kalau yang di googling itu apa? Yang keluar fatwanya para masyayikh, para ulama. Tapi kalau fatwanya orang-orang yang menyimpang, iya dan billah, kita akan menyimpang dari jalan kebenaran. Maka hati-hati. Ya, sekarang ini Syekh Google sudah mengalahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kemasyhuran dan dari jawabannya. Gak ada yang gak bisa dijawab oleh Google ini. Antum tanya mana bahasa Bima ke bahasa Arab, kita tahu sama Google. Walaupun salah, karena Google itu gak ada wallahu a'lam, gak ada. Ya, ini Google. Maka antum hati-hati. Dan orang-orang yang biasanya debat kusir di media sosial itu kebanyakan guru mereka di Google. Nggak ada rujukannya. Bahkan yang pintar berdebat ini adalah orang-orang yang nggak punya referensi, nggak ada literaturnya di rumah mereka. Ditanya buku-buku nggak ada, Sahih Bukhari nggak ada, nggak punya. Tapi pintar berdebat. Lalu dibawakan tuh, masya Allah, seakan-akan hafid, seakan-akan Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ditanya urusan tata cara wudu yang benar nggak paham. Tapi berbicara jarh wa ta'dil luar biasa. Mahir. Tapi itu syekhnya siapa? Google. Karena kalau dia berhadapan langsung disuruh tutup HP, silakan berdebat, gak berani. Gak berani. Karena modalnya di sini. Modalnya kalau ada internet, kalau gak ada mati. Ya. Ini yang terjadi di zaman kita, di zaman fitnah. Maka antum hati-hati. Allah Taala. Jadi kalau dipahami terkait dengan salaf ini bukan sebuah aliran, bukan sebuah kelompok. Wajib kita yakini salaf ini pemahaman yang paling benar. Yang lain yang menyimpang semuanya. Umat Islam berpecah menjadi 72, 73 kelompok. Semua yang diancam kecuali satu. Kecuali satu. Maka kita katakan manhaj salaf, manhaj yang paling lurus. Sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalau ada orang mengatakan ini salaf ini selalu mengaku diri paling benar, wajib kita yakini seperti itu. Salaf wajib kita yakini paling benar, selainnya menyimpang. Tapi orang-orang yang ada pada manhaj salaf belum tentu benar orangnya. Tapi kalau manhajnya salaf sudah pasti benar. Dan wajib kita yakini selain salaf menyimpang. Maka tidak ada dalam kata Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salaf, ahlul hadis, ahlul asar, al-firqah najiyah atau ifal mansurah. Ini semua penamaan sudah ada dalil-dalilnya. Selain ini tidak ada. Makanya jamaah fulan bin fulan tidak ada. Cukup mereka dikatakan menyimpang dari jalan kebenaran ketika mereka menamakan diri mereka jamaah fulan, hizib fulan. Penyimpangan karena tidak ada salah menamakan diri dengan nama-nama tertentu kecuali ada nasnya. Tidak usah lagi kita tanyakan, melihat bagaimana ibadah mereka, melihat bagaimana muamalah mereka, melihat bagaimana keyakinan mereka. Cukup dari penamaan itu kita sudah tahu penyimpangan yang terjadi. Apalagi kalau sudah ada kartu anggotanya, ya, sudah ada ketua, anggota, sekretaris, bendahara, ini sudah cukup dengan itu. Tapi jangan disamakan dengan yayasan. Yayasan ini doruri kita buat. Karena ini merupakan apa? Wadah untuk menaungi sebuah sistem yang ada yang kita buat. Ini dibolehkan. Dan itu pun ketika kita butuhkan. Kalau nggak butuh, nggak usah. Maka nggak usah senang-senang buat yayasan. Nggak ada urusannya, buat aja yayasan. Nggak usah. Kalau ada kepentingan kita buat. Dan itu bukan kelompok yang dimaksudkan Nabi SAW. Bukan aliran yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Allah Taala a'lam. Mohon nasihatnya supaya anak bisa lebih bersabar. Mungkin anak juga termasuk orang yang tidak bersabar. Kita masing-masing nasihati diri kita. Saling mengingatkan, bersabar, sabar dalam segala hal, sabar dalam ketaatan dan juga sabar dari kemaksiatan. Sabar dalam ketaatan dibutuhkan. Dalam ketaatan itu dibutuhkan untuk bersabar, untuk menjalankan taat kepada Allah. Termasuk dalam menuntut ilmu butuh kesabaran. Memaksakan diri datang majelis ilmu butuh sabar. Kalau nggak sabar kita nggak akan datang. Demikian juga sabar dari berbuat maksiat juga butuh kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Sabar melihat kemungkaran yang terjadi, melihat maksiat. Sementara nafsu kita itu tergiur dengan kemaksiatan.
Maka butuh kesabaran untuk menahan diri kita, gejolak nafsu kita ini untuk terjatuh dalam maksiat. Membutuhkan apa? Kesabaran. Demikian juga sabar ini, sabar dalam menghadapi musibah. Dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam segala tindak tanduk kita. Hendaknya kita melihat dulu bagaimana sisi akibatnya. Masalah dan masalah yang ditimbulkan kalau kita bertindak dalam sesuatu urusan. Dibutuhkan kesabaran, hati-hatian. Maka bersabar dalam segala hal dibutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, isbiru wasabiru, bersabarlah dan berusahalah untuk meningkatkan kesabaran kalian. Allah perintahkan demikian. Dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yang coba dibaca ya, dipraktekkan. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika dalam suatu urusan yang membuat kita akan murka, maka kita berusaha untuk sabar. Makanya Nabi SAW ketika orang itu marah, Nabi SAW menganjurkan apabila dalam keadaan berdiri, segera dia duduk. Kalau dalam keadaan duduk, dia segera berbaring. Supaya apa? Tidak melakukan tindakan-tindakan yang over ketika dalam kondisi marah. Kalau dalam kondisi berdiri akan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Demikian dalam keadaan duduk akan lebih mudah untuk melakukan tindakan. Maka disuruh apa? Berbaring. Maka kesabaran ini dibutuhkan dalam setiap keadaan kita. Allah Ta'ala. Bagaimana cara membayar utang pada orang yang sudah pergi jauh dari tempat kita dan kita tidak tahu keadaannya? Kita harus berusaha mencari tahu. Tidak berusaha mencari tahu. Kalau sudah berusaha, kita cari tahu ahli waris. Kita cari tahu kerabat. Kalau sudah berusaha tidak ada mentok semua jalannya, maka kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Sedekahkan atas nama orang tersebut. Ini solusi. Dan ternyata setelah kita sedekahkan, tak kembali orangnya, ketemu. Wah, ini rugi saya. Apakah kita tetap pada sedekahnya, apa kita harus bayar? Bayar. Karena sedekah tadi solusi. Bisa saya terima, bisa saya tidak. Jelas ya? Harus bayar. Jangan beralat. Tadi sedekahnya buat saya. Tidak. Itu ihsan. Antum sedekahkan atas nama orang, antum dapatkan kebaikan juga. Allah Ta'ala. Malam minggu di Masjid Al-Badar. Salam datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menahan buang angin dalam sholat. Kalau dikhawatirkan tidak sah, tidak khusyuk, maka tidak boleh. Kalau ringan, artinya tetap menjaga kekhusyuan, maka akan jadi masalah. Nah, pertanyaan titipan, kenapa gak datang orang? Cuma aja beda. Bagaimana status pernikahan di mana sang perempuan sedang hamil, termasuk status anak pertama, anak kedua dan seterusnya dalam perwalian, warisan dan lain-lain. Hukum pernikahan di luar hukum pernikahan setelah hamil wanitanya, maka ini tidak boleh, tidak sah hukumnya, tidak sah hukumnya. Sekalipun ada perselisihan yang mengatakan kalau masih usia janin itu belum capai 4 bulan maka hukumnya sah dan seterusnya. Tapi Allah alam yang lebih kuat dalam hal ini tidak sah nikah orang yang dalam keadaan hamil. Wajib dinikahkan pulang setelah melahirkan dengan dalil yang sangat kuat. Kalau dia tidak dinikahkan ulang maka statusnya dia berzina. Dan status anak-anak ini tidak dinisbahkan kepada bapaknya. Dan tidak ada perwalian, tidak ada warisan yang didapatkan dari bapaknya kecuali dari ibu. Yang dia ada masalah yang sangat besar. Kalau dia laki-laki anak pertamanya, maka tidak ada hak perwalian terhadap saudari-saudari. Ya, jangan digampangkan. Kita menuntut aib di dunia, Allah akan sikap di akhirat. Terkadang kita menyelamatkan diri dari omongan manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya hamil di luar nikah, ini cepat-cepat harus segera. Ini juga sebabnya karena dari orang tua juga terkadang di antara sebabnya, bukan secara mutlak. Kadang tak setuju hubungan anaknya, akhirnya mencari jalan pintas. Dan ini menjadi tren di zaman kita ini. Pokoknya enggak setuju orang tuanya, ini jalan. Maharnya mahal, ini jalan.
Makanya orang tua harus berusaha melihat sisi masalah dan mafsadah, terutama masalah mahar. Terkadang gagal nikah karena urusan mahar. Malu sama tetangga, mahar anaknya 100 juta, masa saya cuma 2 juta. Seharusnya tetangga yang malu sama kita. Kita menerapkan hukum syar'i, kita tidak menikahkan anak kita dengan uang, tapi dengan orang yang bertanggung jawab. Makanya carikan calon mantu itu yang paham agama, paham akhlak, yang tahu agama dan akhlaknya baik. Jangan cari yang punya uang, karena suatu saat uangnya akan habis, sehingga dia akan terlantarkan anak kita. Ya. Kalau kita cari yang dompetnya tebal, dompet juga tebal terus, suatu saat akan menipis. Cari yang baik akhlaknya dan baik agama. Itu kita cari. Terkadang kita cari karena jabatannya, ya. Karena tampangnya, masa anak saya cantik nikah sama rupanya kayak gitu. Cari cantik hatinya, tampak hati. Ya, itu yang dicari. Kalau kegantengannya, itu akan hilang dia bersama beredarnya waktu. Nah, ada yang ganteng terus, ada yang ganteng terus dari awal sampai akhir. Kalau ada, dia tazkiyah dirinya yang berlebihan. Cari yang tampan agamanya, yang baik agama dan akhlak. Ini diantara fenomena yang terjadi sekarang. Fenomena yang terjadi. Kadang di sisi lain juga kurang setuju. Apalagi kurang setujunya itu bukan karena alasan syar'i. Enggak setujunya karena tidak punya pekerjaan. Ini diantara kekeliruan. Seharusnya kita mesti yakin setelah mereka menikah, mereka akan punya pekerjaan. Mereka akan cari pekerjaan setelah menikah. Banyak pengangguran setelah menikah, dia mau gak mau harus bekerja. Yang penting dia bekerja. Gak mesti harus punya apa? Pekerjaan tetap. Jadi pakai kaidah, yang penting tetap bekerja walaupun tidak punya pekerjaan tetap. Itu yang paling bagus. Ya. Punya pekerjaan tetap, tapi dia nggak kerja, dipecat, mau apa? Lebih baik kita milih yang tetap bekerja. Ini paling bagus. Ini di antara sebab ya, fenomena terjadi sekarang ini. Banyak yang apa? Yang melakukan pelanggaran seperti ini. Di antara sebabnya para orang tua. Di antara sebabnya, bukan semua. Ini sebab-sebab yang lain tentunya pergaulan. Tidak mengawasi juga. Ini kembali kepada orang tua yang tidak mengawasi pergaulan anak-anak. Terkadang kita ini, kalau ayamnya satu hilang dicari kemana-mana, ditanya tetangga-tetangga yang ada. Ayam hilang anaknya, dibawa sama laki-laki nggak jelas statusnya, nggak ditanyakan, justru dititip ya, jaga dengan baik. Serigala mau disuruh jaga kambing kapan? Tidak akan bisa. Hakikatnya laki-laki yang membawa anak-anak kita yang tidak ada statusnya itu serigala. Maka harus waspada. Tidak ada, sekalipun dia bersumpah atas nama Allah, cukup perbuatan itu sudah tidak benar. Ini malah kita biarkan kemungkaran. Tidak boleh. Ini merupakan apa? Pemicu terjadinya berzina. Dijaga, anak-anak perempuan dijaga, anak laki-laki pun dijaga. Lihat teman bergaul, dijaga. Makanya dididik dari awal anak-anak supaya mengenal Islam, jauh dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ini kewajiban kita. Ditanya nanti tentang anak-anak kita, bagaimana kita menjaga dan mendidik mereka. Makanya jangan takut kita masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam. Ini bukan promosi sekolah, tidak. Tapi memang demikian, wajib kita didik mereka. Kalau kita tidak mampu mendidik dengan sendiri, maka kita titipkan sekolah-sekolah yang di situ diajarkan qala Allah, qala Rasul, agar mereka mengenal agama, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Kesuksesan yang hakiki itu kita pahamkan anak kita tentang agama, bukan mereka jadi dokter,